Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya berpikir minggu ini kita agak sepi karena banyak yang mungkin mau mudik. Tapi belum ada yang, ya sebagian sudah berangkat, masih ada lagi, mungkin ada yang mau pergi lagi. Selamat menikmati sukacita dengan kekeluargaan dengan saudara seiman maupun yang tidak seiman. Bersilaturahmi, menyatakan hubungan kasih kita satu dengan yang lain, itu hal yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bersosialisasi, bukan? Ya, kita perlu menyatakan kasih Tuhan untuk sesama kita. Jadi selamat yang mau bersilaturahmi kemana saja. Tapi Pak Pendeta tidak kemana-mana, nanti jemaat 1-2 orang pun kita tetap ada ya. Amin. Kita doa supaya semua dalam perjalanan tiba pergi pulang dengan selamat. Saudara-saudara, kita masih dalam semangat kebangkitan. Jadi tema kita, Yesus telah bangkit. Apa? Sekali lagi, Yesus telah bangkit. Masa depan sungguh ada. Amin. Kita semua harus punya masa depan. Dan memang Tuhan sudah merencanakan masa depan. Dikatakan bahwa rancangan Allah bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya itu masa depan kita penuh harapan. Apalagi dibuktikan sungguh-sungguh Yesus telah bangkit. Nah, teks yang akan menolong kita, jangan bosan-bosan dengan kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kita sudah merenungkan, tapi mari kita lihat lagi aspek-aspek yang Tuhan ingin nyatakan masa depan kita di sana. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan bersama saya 2-3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah hari matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, janganlah takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diselibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Ya, kita berbahagia karena firman Tuhan itu hidup selalu bagi kita. Apapun boleh berubah, tapi firman Allah tidak berubah. Dan mereka yang membaca merenungkan dengan setia akan lebih berbahagia lagi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, konteks kebangkitan ini kita renungkan itu sangat-sangat memberkati dan sangat-sangat menarik ya. Realita hidup berbicara begini, bahwa di dalam hidup ini selalu ada masalah menanti.
Selalu ada masalah menanti. Dan itu harus kita terima. Walaupun ada banyak orang yang sulit terima ketika realita itu terjadi. Ada yang bisa terima, tapi ada yang tidak bisa terima. Mungkin dengan alasan bobotnya masalah ya. Kalau masalahnya kecil, masalahnya ringan, kita siap terima. Tapi kalau masalahnya berat, waduh, kayaknya susah kita terima ya. Dan itu manusiawi juga, karena kita mengukur dengan kemampuan kita. Misalnya kebutuhan membutuhkan dana 100 juta. Dari mana kita ambil 100 juta? Pemasukan tiap bulan saja nggak sampai 1 juta. Ya repot itu. Sudah tertibanlah masalah yang begitu besar. Atau masalah kehidupan dalam ancaman dan bahaya. Bahkan sampai dalam sakit penyakit yang berat. Bahkan mungkin sampai kepada kematian. Jadi begitu banyak masalah yang bertubi-tubi selama kita hidup. Dan setiap kita juga menghadapinya berbeda-beda. Datangnya juga berbeda-beda. Hari ini ada yang sukacita damai sejahtera. Tapi hari ini mungkin ada yang punya masalah berat. Mungkin besok terjadi. Mungkin minggu depan terjadi. Mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan. Setiap kita berbeda-beda. Tidak sama semua. Jadi ada yang bersukacita. Ada yang bersyukur. Ada yang sedang menderita. Ada yang sedang bergumul. Jadi itu realita namanya. Yang harus kita terima dalam hidup ini. Jadi seperti murid-murid bersama dengan wanita-wanita ini. Ada batu besar menanti. Ya, batu besar. Saya renungkan istilah batu besar ini. Memang secara konteks waktu itu pemakaman itu bukan kayak kita di sini, kita gali tanah, pemakaman masuk ke dalam tanah gitu kan. Tapi kalau sana dulu gunung-gunung itu tebing-tebing digali, kemudian dimasukkan. Ya, saya ingat di beberapa budaya Indonesia seperti di Toraja, saya belum pernah ke sana tapi saya tanya orang Toraja yang tanti pimpin pujian orang Toraja ini. Ya Luis ya. Dia cerita bahwa di sana gunung-gunung itu dipahat, dibawa ke sana. Nah akhirnya satu waktu lagi diturunkan, dicuci bersih. Kok ada orang yang gak tinggal tulang? Ada. Dengan rempah-rempah mereka bisa buat awet katanya begitu ya. Tidak tahu nanti Luis kamu ke sana ditaruh di gunung juga ya. Mau gak? Supaya kalau Pak Salmon datang cari kamu masih ada. Tapi dia gak mau, sudahlah terserah. Tapi kalau di zaman dahulu, ini hampir mirip dengan Toraja mungkin kan? Yaitu pahat gua masukkan di dalam dan awet di situ saudara-saudara. Jadi wanita-wanita ini lihatlah di sini juga ada budaya-budaya yang hampir sama kan? Mereka juga membawa rempah-rempah untuk pergi ke kubur ya, dan meminyaki. Oleh karena waktu itu tidak sempat, keadaannya begitu seru. Ada penjagaan ketat oleh prajurit Romawi. Ada tindakan penyaliban yang begitu sadis, tidak seorang pun bisa mendekat. Dan hanya orang tertentu yang bisa menurunkan mayat Yesus itu, hanya 2 orang. Siapa dalam Alkitab? Ayo, siapa bisa jawab dapat 1 M. Kita perlu banyak kuis rupanya. Setelah kemarin saya ingat-ingat hafal 1 ayat saja salah bolak-balik itu. Hari ini ada yang berani bisa jawab dengan benar? Saya kasih hadiah. Saya khawatir kita nggak pulang hanya jawab itu. Kurang 1 huruf, kurang 1 kata. Wah, panitia juga sadis, kejam ini. Orang kurang 1 kata pun salah. Jadi saudara-saudara, ada masalah besar, batu. Itu gambaran masalah kehidupan kita ya. Ada kesedihan, ada air mata, ada macam-macam saudara-saudara. Ada penolakan kita hadapi dalam hidup kita bukan? Nah, ketika kita hadapi itu, kira-kira bagaimana respon kita supaya kita bisa menghadapi semua masalah itu. Jadi masalah memang tidak bisa kita hindari. Siapapun mau tidak mau harus hadapi. Hanya sekarang jadi pertanyaannya,
walaupun masalah silih berganti dalam hidup ini, kalau kita bersama Tuhan, kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Dan saya berharap itulah pengalaman iman kita, pengalaman pribadi kita, pengalaman keluarga kita, untuk selalu ada solusi di dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Dan kita bisa karena Tuhan yang menolong kita untuk bisa. Kita bisa bukan karena kuat dan gagah kita atau kemampuan kita. Kita bisa karena Tuhan mau menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jadi menjadi pertanyaannya sekarang, walau masalah selalu ada, bagaimana kita bisa memandang masa depan itu? Karena tema kita Yesus telah bangkit, ya, masa depan sungguh ada. Tapi sekarang ada masalah. Nah pertanyaannya bagaimana supaya walaupun ada masalah, tetapi masa depan itu tetap digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya lihat banyak kesaksian hidup orang juga, walaupun Tuhan sudah merancangkan masa depan, tapi mereka tidak menggapai masa depan itu karena salah bersikap. Karena mereka jauh daripada Tuhan. Masalah bertubi-tubi jauh dari Tuhan. Akhirnya masa depannya hancur. Masa depannya tidak bisa tertata karena dia jauh dari Tuhan. Dia hadapi dengan kemampuan sendiri. Dan akhirnya gagal, dan gagal, dan gagal. Jadi kalau gagal meraih hidup sukses, itu bukan Tuhan yang salah. Tetapi kita yang mungkin sudah salah menanggapinya, menghadapinya. Sehingga masalah itu menghancurkan masa depan kita sekaligus. Makanya Bapak Ibu, keputusan-keputusan di dalam hidup sekarang itu menentukan. Bapak Ibu ada sekarang ini adalah hasil keputusan Bapak Ibu masa lalu, ya. Waktu masih muda buat keputusan apa? Kami yang sudah tua juga sadar ini. Sekarang ada kenapa? Karena menikah dengan siapa, gitu kan? Karena mau sekolah di mana, gitu kan? Keputusan masa lalu. Karena mau berada di kota mana, gitu kan? Karena mau apa? Ya, saya terkesan dengan kesaksian Opung Purba itu. Sudah tahu, terkesan sekali. Bro, dia bersaksi di Sumatera sana, saudara, ini orang hebat. Dia bisa bawa bis itu, gunung-gunung pun dilewatin tuh, hebat. Tapi sekarang kalau suruh lagi pasti Opung bilang, itu masa lalu tinggal berlalu. Masa sekarang santai-santai. Nah, keputusan beliau dari sana pindah ke Surabaya. Wah, kesuksesan luar biasa. Jadi keputusan masa lalu itu menentukan hidup sekarang, betul tak? Nah, keputusan kita masa sekarang itu menentukan hari depan juga Bapak Ibu. Jadi sekarang apa Bapak Ibu putuskan dalam hidup, itu menentukan masa depan. Karena itu walaupun Tuhan sudah punya rancangan masa depan, mari kita putuskan hari ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Supaya masa depan itu ada. Banyak orang kecewa. Aduh, terlambat sudah. Ya, mau bagaimana? Karena itu Bapak Ibu, penting sekali Bapak Ibu kita untuk menggapai masa depan selain peran. Tetapi peran kita untuk meresponi rancangan Tuhan yang baik itu di dalam hidup ini. Banyak orang menghabiskan waktu dalam keinginan, dalam dosa, dalam hawa nafsu. Masa sekarang minum mabuk, pesta pora, foya-foya. Banyak hal mereka lakukan, tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak mau berdoa, mereka tidak mau memuji Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau melayani. Hidup mengikuti kemauan sendiri sekarang ini. Dan mereka jauh dari Tuhan. Dan nanti masa depan mereka akan susah sendiri. Ketika kena masalah-masalah besar, goncanglah hidup ini. Tapi saya bersyukur, saya bangga ya, Bapak Ibu semua ini keberadaannya apapun juga, tetapi ada komitmen setiap minggu, setiap hari, setiap saat lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Biarlah tumbuh kembangkan roh kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bergantung kepada Tuhan setiap saat, setiap hari. Begitu, maka kita selalu menjadi umat pemenang. Dan sudah banyak kesaksian yang Bapak Ibu miliki, bagaimana hidup dibangun bersama dengan Tuhan.
Nah, kesaksian-kesaksian itu penting loh Bapak Ibu. Sangat penting untuk dibagikan kepada anak cucu, untuk dibagikan kepada tetangga, untuk dibagikan kepada sesama kita yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Ceritakan pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Nah, itu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sangat penting bagi kita. Nah, walau masalah selalu ada, bagaimana kita bisa memandang masa depan itu? Nah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, melalui peristiwa kebangkitan itu mengajarkan kepada kita ada beberapa prinsip yang harus dipegang agar kita dapat mencapai masa depan yang lebih baik yang direncanakan Tuhan itu. Prinsip yang pertama, saudara-saudara, Tuhan selalu menolong untuk masalah di luar kemampuan kita. Itu yang saya lihat di sini. Kira-kira apa yang di luar kemampuan perempuan ini? Ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Tuhan sudah tahu hati mereka waktu mau datang ke kuburan. Karena itu, ini wanita. Memang secara kekuatan fisik katanya wanita lebih lemah daripada pria. 3 wanita. Tidak, itu batu besar dan mereka tidak mungkin untuk bisa buka batu itu untuk datang kasih rempah-rempah atau meminyaki. Tapi batu itu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan batu itu? Kenapa mereka tidak ajak suami-suami mereka? Atau ajak murid-murid bersama-sama, ayo kita ke sana bareng-bareng yuk. Kalian bantu gulingkan batu itu. Tidak. Batu itu sudah terguling. Tuhan selalu menolong untuk masalah-masalah di luar kemampuan kita. Tuhan selalu menolong. Ini prinsip yang kita harus pegang. Bahwa walaupun masalah begitu berat yang datang kepada kita, Tuhan tahu sebatas mana kemampuan kita. Dan Dia selalu menolong. Ada cobaan-cobaan yang tidak melebihi kemampuan kita. Dia siap menolong pada waktu yang tepat. Dan itu banyak terekam loh di dalam Alkitab. Saudara-saudara, ada kekuatan dari surat di Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kemampuan kamu. Asal kamu cakap menanggungnya, Allah akan memberikan jalan keluar. Saudara, dilihat dari segi masalah, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kayaknya sulit untuk hadapi. Tapi Tuhan beri kekuatan. Misalnya kayak Ayub itu. Siapa mau seperti Ayub? Sampai zaman ini saya analisa, kayaknya belum ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang punya penderitaan seberat Ayub. Tapi Ayub pun akhirnya kuat. Dan di akhir itu adalah kemenangan. Masa depan sungguh ada bagi Ayub. Amin. Siapa juga yang punya masalah berat seperti Yusuf. Anak bungsu. Dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi. Ya. Dijual lagi ke rumah Potifar. Dimasukkan lagi ke dalam penjara. Aduh, penderitaan Yusuf itu bertubi-tubi saudara-saudara. Tapi juga kuat. Dan akhirnya bagaimana masa depan Yusuf? Masa depan sungguh ada. Amin. Jadi berarti Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan lewati dulu masalah-masalah yang berat itu. Karena di balik itu ada Tuhan yang siap menolong juga setiap kita. Nah, memang itu terlalu berat kalau menjadi pengalaman hidup kita Bapak Ibu. Tapi kita lihat Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu, prinsip ini kita pegang. Tuhan selalu menolong ya. Tuhan selalu menolongku
selalu menjagaku, sehelai rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau pikiran dan hati kita sekarang hanya terfokus kepada batu-batu besar, hanya kepada masalah demi masalah, jiwa kita menjadi kering, jiwa kita menjadi kecil, kita menjadi kecut dan tawar hati. Kita tidak siap dan kita gagal. Tapi Tuhan selalu menolong. Memang secara manusia kita tahu kita manusia biasa. Dan Tuhan lebih tahu lagi sebatas mana kemampuan kita. Lihatlah wanita-wanita ini tak berdaya, saudara. Karena itu kenapa di kitab Injil Markus ini ditulis dengan mau menampilkan tampak batu yang memang sangat besar. Coba lihat kalimatnya, batu yang memang sangat besar. Ini mau menggambarkan bahwa masalah yang dihadapi ini bukan masalah biasa. Tetapi walaupun batu yang sangat besar, walaupun masalah-masalah kita begitu berat dalam hidup ini, Tuhan selalu menolong. Amin Bapak Ibu. Amin. Masa depan sungguh ada kalau Anda punya prinsip hidup bahwa Tuhan selalu menolong. Mari kita percaya. Dan itu butuh iman. Butuh sungguh-sungguh percaya. Dan terus-menerus percaya kepada Tuhan. Kita percaya bukan hanya pada keadaan baik-baik. Sesulit apapun iman kita tetap percaya. Luar biasa prinsip ini Bapak Ibu. Maka masa depan kita pasti kita akan gapai kalau kita setia ikut Dia ya. Ya. Saudara-saudara, prinsip ini sangat indah. Mari kita tetap berpegang padanya. Nah, prinsip yang kedua, supaya terwujudlah masa depan kita walaupun dihadang banyak masalah. Tuhan selalu menunjukkan arah kehidupan kita. Ya, ayat 5 dan ke-6. Setelah mereka masuk dalam kubur dan tidak ada Yesus di sana, ada petunjuk bagi mereka. Yaitu seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dalam penafsiran ini kita mau tanya ini siapa orang muda? Siapa orang muda? Apakah Tuhan Yesus? Itu malaikat. Dan beritahu kepada mereka, jangan takut. Ayat 6. Orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Lihat, inilah tempat mereka. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Jangan takut. Ia telah bangkit. Tetapi sekarang pergilah. Jadi saudara-saudara, jangan takut, pergilah, beritahukanlah. Di tengah masalah Tuhan ada dan memberi petunjuk bagi mereka. Tuhan menunjukkan arah. Kamu jangan sedih. Ini kamu harus lakukan apa? Kamu harus pergi. Tuhan menunjukkan arah. Saudara-saudara, percayalah, ketika tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Ya? Ketika tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Bagaimana pengalaman bangsa Israel? Dalam perjalanan, di depan laut Tiberau katanya. Mau mundur tentara Firaun. Mau kemana lagi, gak ada jalan. Pada titik jalan buntu, Tuhan ada dan mengatakan kepada Musa, ambillah tongkatmu, belahlah laut ini. Maka laut itu terbelah. Siapa lagi? Abraham. Ketika tidak ada jalan. Jalan apa? Saudara lihat, anaknya harus
diikat, ditaruh di atas mezbah. Saat-saat ambil pisau dan mau tikam, Tuhan bilang, stop. Di situ ada domba penggantinya. Selalu ada jalan. Percayalah, banyak mujizat terjadi dalam pengalaman hidup anak-anak Tuhan. Ketika tidak ada uang, mungkin begitu ya. Dalam keseharian kita, kok ada aja jalan. Aneh-aneh. Tiba-tiba ada orang datang yang tidak disangka-sangka. Bisa memberkati Anda kan? Ada keluarga yang tiba-tiba muncul, yang tidak diundang. Kok bisa? Ada teman dekat di kantor yang tidak pernah nyapa, tidak pernah traktir. Kok tiba-tiba baik hati gitu kan? Bisa saja terjadi. Terlalu banyak pengalaman. Tuhan punya 1001 macam cara kan. Nabi Elia sudah tidak ada siapa-siapa. Tuhan bisa memberkati juga kan. Melalui janda miskin. Tuhan juga bisa kirim burung gagak membawa daging jatuhkan dari atas pohon. Elia makan. Jadi selalu ada jalan. Hanya kenapa Tuhan izinkan kok kesulitan-kesulitan ada terlebih dahulu. Memang harus diawali untuk menguji iman kita. Apakah kita setia ataukah tidak. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa selalu ada jalan. Amin. Percaya bahwa mujizat masih ada. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Mungkin sekarang belum ya. Karena sekarang kalau kita mau pakai logika kita, mana mungkin. Sudah tidak mungkin kan. Mau ukur dari segi ilmu kita nggak punya misalnya kan. Uang nggak punya, segala sesuatu nggak punya. Terus masih hidup, ya masih saja. Tuhan selalu ada jalan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, lihatlah Tuhan menunjukkan arah. Selalu ada jalan bagi 3 wanita ini. Sudah, nggak usah sedih. Dia sudah bangkit. Ada jalan keluar tuh dari kesedihan, dari tangisan dan air mata. Dan dalam teks lain ketika mereka jumpa Yesus yang hidup itu, hati mereka luar biasa, penuh dengan sukacita dan damai. Selalu ada jalan. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara, supaya kita bisa wujudkan masa depan yang Tuhan rencanakan, bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam penyampaian berita kebangkitan. Nah ini dia. Kalau tadi mungkin Tuhan menyertai kita dalam masalah-masalah kehidupan, memenuhi segala keperluan kita. Dan memang kan Tuhan sudah janjikan Dia akan memberkati kita kan. Jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia karena Dia pemelihara. Tapi bagaimana dengan hidup dan pelayanan kita juga? Banyak masalah juga kan. Dan Dia selalu menyertai. Saya kagum dengan ayat ini di dalam ayat yang ke-8 bagian B ya. Saudara-saudara, kita baca bersama ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 bagian B, dengan singkat mereka sampaikan 1, 2, 3. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Nah ini anak kalimat yang dahsyat ini. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Di sini penulis Injil Markus langsung merangkum setelah peristiwa kebangkitan. Setelah peristiwa kebangkitan itu menjadi gempar. Gempar bagi orang percaya. Gempar bagi murid-murid. Dan mereka menceritakan peristiwa itu.
Yesus itu hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Dan penulis Injil Markus meringkas itu. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-murid. Dengan perantaraan murid-murid. Jadi peran murid-murid, tetapi Tuhan Yesus menyertai mereka dengan tanda-tanda, dengan bukti-bukti, dengan banyak hal. Bapak Ibu, percayakah bahwa dengan perantaraan gereja, Injil diberitakan sampai masa kini? Amin? Amin? Gereja sebagai alat di mana-mana. Bahkan dengan perantaraan orang percaya, hamba Tuhan, majelis, jemaat, dengan perantaraan kita semua, Injil masih diberitakan sampai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara harus yakin itu. Minggu lalu kita ibadah di sini, ada satu keluarga dari Malang, tidak sempat dikenalkannya. Dia itu di Malang tukang kebun. Tidak percaya Yesus. Saya sudah layani, suaminya sudah dibaptis di Malang. Dan Jumat Agung kemarin, istrinya ambil keputusan juga percaya Yesus. Dan hari Minggu Paskahnya beribadah ke sini. Satu jiwa dimenangkan, malaikat di sorga bersuka cita. Amin. Sudah percaya. Tugas gereja, tugas orang percaya di dunia, beritakan berita yang tak terbinasakan. Tetapi Tuhan sendiri yang bekerja melalui kita. Dengan perantaraan kita, Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya, sebagai serananya untuk memberitakan itu. Berita yang tak terbinasakan. Saudara, karena itu beritanya gereja ini berita yang punya kuasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu lihat generasi kita bagaimana? Ini mahasiswa di STAN, saya bersaksi, saya tuh panggilan, wah Pak, kami nggak tahu di alam mana ketika Bapak diutus masuk di STAN ini. Tahun 82 kami belum lahir Pak. Hah? Oh iya ya, jadi semua mahasiswa itu belum ada tahun 82 itu. Nah, saya sudah bersaksi tahun 82 saya berangkat untuk dipersiapkan. Kalian di mana? Nah itulah. Kita ini kelahirannya bukan 82 nih. 2000-an baru kita lahir. Oh ya, sudahlah. Jadi Bapak Ibu lihat, dari generasi ke generasi, Injil yang tak terbinasakan terus hidup. Amin? Amin? Ya. Makanya memang kadang-kadang ada yang begitu care dengan anak-anak sekolah minggu atau dengan pemuda. Ini kan generasi-generasi mendatang, pengganti kita yang sudah tua-tua ya, pulang ke rumah Bapa. Dan saya yakin gereja itu tidak pernah kosong. Kita boleh berlalu, gereja tidak akan berlalu. Generasi manusia ini berlalu, Injil tidak akan berlalu. Akan terus diberitakan sampai penggenapan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, jadi saudara, di zaman ini, di generasi kita, mari kita bangga, kita bersyukur. Injil masih menyapa kita. Di banyak belahan dunia ini, banyak orang mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi kita masih memberitakan berita yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Amin. Jadi kita jangan hanya memberitakan betapa baiknya Tuhan bagi hidup ini. Kita tidak hanya bersaksi bagaimana Tuhan memberkati saya, menolong saya, menyertai saya. Ya itu juga, tapi lebih penting lagi adalah menyampaikan siapakah Yesus itu kepada orang lain. Injil yang tak terbinasakan. Ya, supaya jiwa orang lain diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki prinsip hidup ini. Masa depan sungguh ada, asal kita terus beritakan nama Yesus juga. Jangan menyangkal dia. Amin. Walaupun banyak orang tadinya percaya sekarang tinggalkan. Tapi kita tetap setia sampai akhir hidup kita
ku mau cinta Yesus meskipun badai silih berganti dalam hidup ini. Ku tetap cinta Dia selama-lamanya. Kiranya dengan 3 prinsip ini Bapak Ibu, mari kita menggapai masa depan dalam rencana Tuhan ya. Ya, mari kita bersama dengan Dia. Kita tahu Dia selalu menolong kita di saat masalah batu-batu besar menanti. Saya tidak tahu di antara jemaat, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah bagaikan batu besar dalam hidup saudara. Tuhan selalu menunjuk arah yang tepat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, pergilah. Dan Tuhan mau juga berita yang tak terbinasakan ini harus disampaikan melalui kita bagi banyak orang yang sekarang belum diselamatkan. Tugas kita, beritakanlah, beritakanlah. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Mari pandang masa depan bersama Dia. Amsal 23:18 bilang, masa depan sungguh ada. Ada nyanyian yang mungkin Bapak Ibu lama tidak nyanyikan. Mari kita nyanyikan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Karena Yesus telah bangkit dan masa depan sungguh ada. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita tutup dengan pujian ini. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Ku tak takut apapun juga. Karena ku tahu hari esok ada dalam tangan-Mu. Yesus berjanji bahwa Dia mau sertai Bapak Ibu, saudara dan saya. Kita buka hati, kita percaya Tuhan ada di sini. Kita ungkapkan isi hati kita melalui pujian. Dia dengar setiap kita. Dia peduli. Dia begitu dekat dengan kita. Dan Dia juga mau menolong kita. Dia mau kuatkan kita supaya kita tetap setia, diberkati sebagai anak-anak Tuhan, ditolong. Sekali lagi sebagai doa kita, komitmen kita, kita pandang hari esok. Percaya, jangan takut, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sumber harapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Sungguh mulia dan agung, yang akan menolong. Dan agung kasih-Nya, mulia, sungguh agung, Dia akan